Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabur Riqaq ya, tentang melembutkan hati ya, agar mudah taat. Targetnya itu agar mudah taat kepada Allah ya, dengan kelembutan hati itu maksudnya ya. Masih bab 41 berarti ya ini, yaitu babu man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah ya, bab orang yang menyukai bertemu dengan Allah maka Allah pun menyukai bertemu dengannya. Baru satu ya hadisnya, baru satu hadis, ada tiga hadisnya di bab ini, ada tiga, tapi hadis yang kedua isinya sama persis dengan hadis yang pertama, malah lebih pendeknya, hanya yang kedua itu hanya kalimat yang barusan saja. Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa'ahu liqa'allah karihallahu liqa'ah. Itu hadis yang keduanya demikian, itu redaksi tersebut itu ada di hadis yang pertama. Nah, tapi masalahnya yang kemarin nih ya, Rasulullah SAW menyabdakan demikian, man ahabba liqa Allah, barang siapa menyukai bertemu dengan Allah maka Allah menyukai bertemu dengannya. Waman kariha liqa Allahi, barang siapa membenci, tidak suka bertemu dengan Allah maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Nah, ternyata ini kan kata liqa Allah itu oleh Rasulullah SAW suka digunakan untuk mengungkapkan mati. Nah, itu ternyata yang di hadis yang pertama nih ya, itu ternyata yang dipahami oleh Aisyah itu demikian. Jadi seolah-olah ini maknanya seperti ini. Barang siapa yang menyukai kematian maka Allah menyukai bertemu dengannya. Barang siapa yang membenci kematian maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Nah, dengan dipahami demikian ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, inna lanakrahul maut ya, sesungguhnya kami ini semuanya benar-benar membenci kematian. Nah, apakah sekali lagi ya, ini kalimat pertamanya, ini yang pertama nih ya, hadis yang pertama, barang siapa membenci kematian, itu yang dipahami oleh Aisyah jadi demikian. Barang siapa membenci kematian maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Membenci. Barang siapa menyukai kematian maka Allah menyukai bertemu dengannya. Koma gitulah di sananya. Kemudian yang kedua ini yang kebalikannya. Barang siapa yang membenci kematian maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Nah, oleh Aisyah itu dipahaminya jadi demikian. Sehingga Aisyah mengungkapkan, yang bertanya kepada Rasulullah SAW, inna lanakrahul maut. Jadi kalau seolah-olah begini, kalau begitu jadi bagaimana ini? Karena inna lanakrahul maut itu boleh disebut jadi begini maknanya, semua orang takut mati. Ini jadi bagaimana? Karena semua orang itu pasti takut mati. Sementara di sabda Rasulullah itu kan kalau diartikan demikian, barang siapa membenci kematian maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Nah, kemudian ini karena gitu ya, karena kata-kata liqa Allah, bertemu dengan Allah, terjemah harfiahnya itu suka dijadikan ungkapan atau kiasan untuk kematian.
Nah, Aisyah memahaminya demikian. Kalau begitu bagaimana ini jadi bagaimana gitu kan, karena semua orang pasti membenci kematian. Kemudian oleh Rasulullah SAW diluruskan laisa zalika, dikoreksi berartinya oleh Rasulullah, oh, bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan menyukai bertemu dengan Allah itu, ini kemarin ya penjelasan dari Rasulullah SAW. Lakinnal mu'mina iza hadarahul maut. Seorang mukmin itu apabila tiba waktu kematiannya, busyiro biridwanillahi wa karomatihi, maka itu sudah diberi kabar gembira. Ketika datang kematiannya itu sudah diberi kabar gembira, yaitu dengan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, mengatakanlah mendengar berita tersebut, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Setelah mendengar berita tersebut, maka tidak ada apapun yang lebih menggembirakannya dibandingkan dengan ya falaisa syai'un ahabba ilaihi, atau tidak apapun yang lebih dicintainya. Ini sekalian mengulasnya, ini harus pelan-pelan nih kalimat ini nih. Seorang mukmin itu apabila tiba ajalnya, seorang mukmin itu apabila tiba waktu kematiannya, diberitahu gitu ya, diberitahu apa yang akan didapatnya kemudian. Ya, apa yang akan didapatnya kemudian, yaitu keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, maka tidak ada yang lebih disukainya, lebih dicintainya mimma amamahu, dibandingkan dengan apa yang akan tadinya diberitakan akan dapat apa gitu kan, yaitu akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, begitu mendengar berita tersebut, maka tidak ada yang lebih disukainya dibandingkan dengan apa yang ada di hadapannya. Kayaknya beda terjemah harfiah dengan mantuk dan mafhum. Yang ada di hadapannya itu apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan dia terima setelah matinya. Nah, tidak ada yang lebih dia sukai dibandingkan dengan setelah mati itu kan mendapat keridhaan dan kemuliaan. Fa'ahabballahu fa'ahabba liqa Allah. Nah, ini yang dimaksud, maka orang itu maka dia menyukai, dia mencintai untuk bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allahnya itu mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, ini makna dari redaksi awal Rasulullah menyebutkan barang siapa menyukai bertemu dengan Allah, Allah pun menyukai bertemu dengannya. Oleh Aisyah diartikan barang siapa menyukai kematian. Sementara Aisyah mengatakan, mana ada siapa yang menyukai kematian? Innala nakrahul maut, semua orang itu membenci kematian. Sementara di redaksi bagian yang kedua Rasulullah menyabdakan barang siapa membenci kematian, maka Allah pun membenci bertemu dengannya. Maka dalam pikiran Aisyah kan jadi demikian. Wah, ini jadi bagaimana ini? Sementara setiap orang, semua orang itu tidak suka, takut, benci kematian. Nah, ini ya kedua lah, mumpung masih bab ini nih ya, mumpung masih bab 41.
perbandingannya begini. Ya perbandingannya begini ya, untuk ini memahami yang barusan. Seolah-olah menurut Aisyah berarti jadi kalau begitu karena semua orang membenci kematian, berarti kan tidak akan ada orang yang Allah menginginkan bertemu dengannya. Karena yang Allah menyukai, Allah mencintai bertemu dengan seseorang itu kalau orangnya menyukai, mencintai kematian. Sementara Aisyah mengatakan semua orang takut mati. Berarti semuanya, gitu ya. Berarti semuanya. Artinya tidak akan ada satu orang pun yang akan masuk kepada sabda Nabi yang pertama, yaitu yang Allah menyukai bertemu dengannya. Yang demikian itu adalah atau bagi orang yang man ahabba liqa Allah, barang siapa yang mencintai, tapi oleh Aisyah diartikan liqa Allah itu bertemu dengan Allah itu kematian. Nah perbandingannya misalnya begini, ini ketika turun ayat yang ini nih, ketika turun ayat surat Al-Zalzalah, di ujungnya itu kan ini masalahnya miskola zarroh. Miskola zarroh itu ya, sebetulnya itu sekecil apapun. Barang siapa beramal, barang siapa melakukan itu sekecil apapun khairon, kebaikan, ya roh itu pasti dapat balasannya. Balasan untuk amal soleh itu adalah pahala. Nah, kemudian ayat berikutnya ini yang sama nih ya, yang ada yang sebaliknya. Famayamal miskola zarotin syaron, barang siapa melakukan sekecil apapun keburukan di situ maksudnya keburukan, pelanggaran, perbuatan dosa, sama kan akibatnya. Famayamal miskola zarotin syaron yaroh, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Bagi Abu Bakar lah itunya, ayat ini terasa berat. Ayat ini terasa berat. Nah, yang menjadi yang menjadi beratnya itu adalah ayat yang terakhir. Barang siapa melakukan sekecil apapun keburukan, ini kan garis miring dosa nih ya. Barang siapa artinya berdosa sekecil apapun pasti ada balasannya dari Allah. Nah, balasan dari Allah untuk dosa itu apa? Azab. Berarti neraka. Kemudian Abu Bakar mengadukan hal ini di Abu Bakar mengadukannya kepada Rasulullah. Seperti ini nih nantinya nih ya, jalan pikirannya katakan atau polanya sama nih pada kejadian itunya. Abu Bakar mengadunya seperti ini. Kalau begitu, siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Ya, siapa di antara kami yang tidak ke neraka dulu? Abu Bakar mengungkapkan demikian itu karena Abu Bakar itu tahu Rasulullah itu dimaksum, Rasulullah itu 100% bersih dari dosa. Pasti tidak ke neraka dulu. Sementara selain Nabi, tidak ada yang tidak berdosa. Nah ini kan sama persis berartinya. Ya kalau begitu siapa yang tidak ke neraka dulu? Karena setiap manusia pasti punya dosa. Sementara ayat tersebut menyebutkan sekecil apapun. Miskola zarrotin, hanya sekecil apapun. Miskola zarrotin syarron, keburukan, perbuatan dosa, ya roh itu pasti dapat balasannya. Nah tapi kemudian kan Rasulullah menjelaskannya yang dimaksud lah gitunya oleh ayat tersebut seperti apa. Bahkan Abu Bakar ini kan
bukan hanya seorang Abu Bakar bukan hanya dipastikan tidak ke neraka dulu, bahkan masuk surganya pun tanpa hisab, dan menjadi Abu Bakar itu adalah orang pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Yang paling dulu urutan pertama gitu yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Nah, artinya Abu Bakar berpikir demikian, ya memang redaksinya seperti itu. Sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya. Sementara untuk keburukan atau dosa itu balasan dari Allah itu azab, gak ada yang lain. Tapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah ini juga sama. Ya iya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Aisyah gitu di sini bapaknya. Aisyah ini seperti bapaknya. Waduh, kalau demikian tidak akan ada satu orang pun. Kalau Abu Bakar tadi kan mengatakan kalau begitu tidak akan ada satu orang pun yang tidak ke neraka dulu selain Nabi gitu ya. Tidak akan ada satu orang pun yang tidak ke neraka dulu. Bagi Abu Bakar ini terasa sangat berat. Beratnya itu adalah yakin masuk surga, tapi ke neraka dulu. Nah itu yang tidak sanggup. Ya, yakin ke surga karena Abu Bakar juga tahu Rasulullah bersabda seperti ini yang man qala la ilaha illallah kholisan min qalbihi dakhalal jannah. Abu Bakar juga tahu Rasulullah bersabda demikian. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, murni, itunya benar-benar sebagai pengakuan, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, pasti masuk surga. Nah, ternyata kan hanya punya itu saja kan bisa masuk surga. Tapi kan masuk surga di situ bukan artinya tidak ke neraka dulu. Nah Abu Bakar itu yakin masuk surga, tapi ya kan tidak sanggup kalau harus ke neraka dulu karena pasti punya dosa. Oleh Rasulullah dijelaskan lah kemudiannya maknanya seperti apalah gitunya. Maka apa yang tadi namanya mengganggu pikiran, terasa berat gitunya oleh Abu Bakar, setelah dijelaskan clear lah masalahnya. Nah ini juga sama. Aisyah itu mengatakan kalau begitu siapa di antara kami yang karena Allah menyukai bertemu dengan seseorang itu kalau orang itu kalau bahasa Arabnya man ahabba liqa Allah. Ya Allah menyukai, Allah mau bertemu dengan seseorang itu kalau orangnya menyukai liqa Allah. Oleh Aisyah di situ diartikan kematian. Barang siapa menyukai kematian maka Allah menyukai bertemu dengannya. Man kariha liqa Allah, barang siapa yang membenci kematian, Allah tidak mau, Allah tidak suka bertemu dengannya. Itu yang dipahami oleh Aisyah. Mengapa Aisyah memahami demikian? Karena di banyak tempat lah gitunya, di banyak tempat ya, di banyak kesempatan Rasulullah menyebut kematian itu dengan ungkapan seperti ini, liqa Allah, bertemu dengan Allah. Maka Aisyah mengungkapkan gitunya keberatannya sama, kalau begitu tidak akan ada satupun manusia yang Allah menyukai bertemu dengannya karena semua manusia membenci kematian. Ternyata kemudian dikoreksi, bukan demikian, laisa zalika, bukan demikian. Ini jadi ya itu jelas artinya masalahnya yang disebut menyukai bertemu dengan Allah itu adalah seorang mukmin itu apabila datang waktu kematiannya itu sudah diberitahu, berarti yang memberitahunya kan malaikat mautnya. Kemarin kan hadisnya sudah saya sampaikannya.
apabila tiba waktu kematian seseorang, maka malaikat maut itu akan datang. Kalau seorang mukmin, malaikat maut itu datangnya membawa kain kafan dari surga dengan minyak wangi yang paling wangi. Kemudian menyapa, wahai jiwa yang tenang. Nah, diberitakan nih menurut hadis ini, ketika malaikat maut itu datang, itu sudah memberitahu, kamu ditunggu, gitulah, anggaplah gitunya, kamu sudah ditunggu oleh keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, orang ini kan berarti kemudian akan merasa, hayu, alah jauh gitu, hayu atuh buru-buru, dia ingin segera, itu tah. Makanya di kalimat berikutnya, setelah diberitahu, dikabari demikian, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada yang lebih disukainya dibandingkan dengan apa yang ada di hadapannya, yaitu apa yang akan terjadi setelah dicabut nyawanya. Ya, maka tidak ada yang lebih disukainya dibandingkan dengan, nah inilah penjelasan yang dimaksud dengan liqa Allah di hadis ini, itu maknanya, yaitu bukan bertemu dengan Allah, tapi mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah setelah mati. Memang liqa Allah ini suka diungkapkan oleh Rasulullah untuk sebagai ungkapan atau kiasan, atau ungkapan kiasan atau kata lain dari mati. Ternyata yang dimaksud di sini bukan matinya, tapi apa yang didapatkan setelah mati. Ininya penjelasan dari Rasulullah kan demikian. Aisyah mengatakan, kalau begitu siapa? Ada nggak orang yang dirindui? Itulah anggapnya. Ada nggak orang yang dirindui, diingini bertemu oleh Allah? Kalau menurut Aisyah nggak akan ada, karena semua orang benci kematian. Sementara Allah menyukai bertemu dengan seseorang itu kalau orang itu menyukai kematian. Sementara semua manusia benci kematian. Kan persis polanya sama dengan Abu Bakar tadi. Ya kalau begitu mana ada orang yang tidak ke neraka dulu. Jadi semua orang pasti ke neraka dulu. Itu yang dipahami oleh Abu Bakarnya dari kata-kata dari redaksi ayat famayamal miskola zarotin syaron. Ya tidak salah memang kalau hanya memahami redaksi yang ayat tersebut. Ayat itu menyebutkan barang siapa melakukan dosa sekecil apapun pasti mendapatkan balasannya. Balasan dari Allah untuk perbuatan dosa itu apa? Ya nggak ada yang lain kan, azab neraka. Nah kalau untuk keluhan atau keberatan Abu Bakar, Rasul itu menjawabnya seperti ini sebetulnya ya. Kemudian Rasul bertanya, bukankah kamu pernah sakit? Ya, pernah carape. Ya carape beramal ya. Ada Abu Bakar mapan pastabikul khairat ya. Carape rariweuh parusing. Air parusing mah enggak. Air parusing masih setiap saat cek Abu Bakar teh. Lantaran eta anu sabelah musingkeun. Wah, itu semua bahkan sakitnya. Sakit sebetulnya apabila sakit mun kacape kariweuh tak, untuk orang Islam itu menghapus dosa no gitu nih. Apalagi Rasulullah sendiri kan tahu persis sebutnya teh level atau kaliber seorang Abu Bakar seperti apa, Rasulullah juga tahu. Maka dosa-dosa Abu Bakar pasti punya, karena hanya yang dijamin 100% bersih kan hanya Rasulullah. Abu Bakar pasti juga pasti punya dosa.
Tapi Rasulullah kan tahu persis Abu Bakar, maka dosa-dosa yang sebutlah dosa-dosa yang dimiliki Abu Bakar itu itu juga sudah terhapus dengan kalau Abu Bakar sakit, kalau apa. Nah, makanya Abu Bakar ya kemudian merasa tadinya apa yang memberatkan pikirannya dengan redaksi ayat itu hilang. Aman lah, itulah merasa. Nah ini juga sama sebetulnya, kita pola nanti sama nih. Bukan demikian maksudnya, artinya bukan barang siapa menyukai kematian maka Allah menyukai bertemu dengannya. Barang siapa membenci kematian maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Sementara kan Aisyah mengatakan innala nakrahul mautan. Nah, semua orang benci kematian, nggak ada yang menyukai kematian. Dari pemahaman Aisyah ini ya, kalau Abu Bakar tadi pemahaman kesimpulan dari pemahaman Abu Bakar menyimpulkan siapa yang tidak ke neraka dulu. Kan Abu Bakar kan kesimpulannya kan demikian. Selain Nabi maka siapa yang tidak ke neraka dulu. Nah, sementara kan itu yang tidak mau itu ke neraka dulu meskipun dipastikan masuk surga. Nah kalau ini kesimpulannya bahwa kalau begitu tidak ada satu orang pun yang dirindui oleh Allah untuk bertemu. Karena semua orang benci kematian. Anggaplah syarat, berartinya syarat Allah ingin menyukai bertemu dengan seseorang itu orangnya harus menyukai kematian. Taetan moal aya teh. Semuanya juga membenci kematian. Ya anggaplah begini nih ya. Kalau orang ada yang sakit berat, anggaplahnya kalau ada orang yang sakit berat, anggap saya hantep lah mending maut ya, saya ingin maut, nggak boleh kan dia teh, kan tidak boleh kan demikian. Ya sudah biarkan saja saya mati karena saya ingin segera mati, gitu kan nggak boleh, dosa gitu teh. Malah kalau dalam konsep ini sihnya di dalam darurat di dalam ilmu usul fikih, contoh situasi seperti apa gitu yang disebut darurat deh. Karena terkait dengan kondisi darurat itu ditetapkan di dalam kaidah usul fikih itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan, bukan menghalalkan. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Bukan jadi halal, tapi kondisi darurat itu jadi membolehkan itu melakukan sesuatu yang sebetulnya jelas-jelas haram, tapi karena kondisinya darurat. Contohnya yang ini luar biasa nih, contohnya nih ya, darurat harus seperti ini sebetulnya, jangan sedikit-sedikit darurat, dardoi karena haram tuh. Karena merasa boleh kan melakukan yang darurat, yang haram dalam kondisi darurat. Contohnya seperti ini. Apabila di suatu tempat tidak ada makanan yang lain selain misalnya daging babi yang di dalam Islam kan jelas diharamkan. Daruratnya bagaimana? Tidak makan mati. Kalau dimakan haram, maka lebih baik mati. Itu apa lebih baik mati atau makan yang haram untuk mempertahankan hidup? Ya, untuk mempertahankan
hidup. Artinya tidak boleh dalam kondisi demikian saja, tidak boleh. Lebih baik mati kan, kalau memakan daging babi kan haram. Kondisi itu jadi membolehkan apa yang haram, artinya wajib mempertahankan hidup, berarti wajib nih mempertahankan hidup, membolehkan makan apa yang sebetulnya haram, bukan menghalalkannya atau menghalalkan memberikan bekal. Kalau membolehkan artinya dalam kondisi darurat untuk saat itu saja, untuk mempertahankan hidupnya. Anggaplah setelah makan daging babi itu kemudian ya melangkah lagi, kemudian mencari makanan yang lain, tong dibekal daging babi nama. Sehari tahun kondisi darurat tungkul di satu tempat, tidak ada makanan apapun, dengan kemungkinan tidak dimakan mati, kalau dimakan haram. Nah maka makan seperlunya untuk mempertahankan hidup, jadi boleh makan deh. Ini maksudnya bahwa nih ya, mempertahankan hidup itu wajib. Juga pada dasarnya seperti yang dikatakan oleh Aisyah, semua orang membenci kematian. Dan nugus karolot teh geningan anu nugus karolot pisan berarti. Eta nu diulang tahunkeun ngadon nyarekan teh geuningan. Diulang tahunkeun ngadon nyarekan nya da didoakeun semoga panjang umur. Nyebut teh aing geus beuseun-beuseun acan sia hirup teh. Padahal mah sieun, mun maot teh ngomongna we kitu. Padahal mun maot mah teh sieun sebenarnya mah. Ngan ari didoakeun panjang umur, da umur da ayeuna ge geus ripuh awak teh. Geus dina kursi roda, geus teu bisa nanaon gitu. Terus nyara nyi karepok semoga panjang umur, pusing aing anak-anakan cenah. Boga anak boga inju teh. Hari ngomong nu aing sebesar-besar acan hirup teh wanger we sebenarnya mah, semua orang takut mati. Tayanya makna sesungguhnya atau yang dimaksud kata liqa Allah di hadis ini Rasul sendiri yang menjelaskan. Ternyata Aisyah itu salah menyimpulkan, dikiranya maksud Rasul itu barang siapa menyukai kematian maka Allah menyukai bertemu dengannya. Barang siapa membenci kematian maka Allah benci untuk bertemu dengannya. Wah, kalau begitu nggak ada satu orang pun yang diinginkan oleh Allah. Artinya kan tidak ada yang bahasanya apanya, tidak ada satu orang pun yang dirindui gitulah oleh Allah untuk bertemu, karena semua orang takut mati. Ternyata ini luar biasa nih ya, maksudnya nih ya, orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah seorang mukmin itu apabila tiba waktu kematiannya maka diberi kabar gembira. Yang menyampaikannya itu adalah malaikat maut nih ya, yang akan mencabut nyawanya. Itu yang menyampaikan kabar gembira ini, yaitu diberi kabar gembira akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, setelah mendengar demikian maka tidak ada yang lebih disukai, dicintainya dengan apa yang terjadi setelah kematiannya, yaitu ini akan mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Fa ahabba liqa Allah, tai bahasa yang dimaksud oleh maka orang itu menyukai untuk bertemu dengan Allah ya. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun menyukai bertemu dengan orang tersebut. Nah, dan sebaliknya yang disebut membenci bertemu dengan Allah itu adalah orang-orang kafir, terutama aslinya di sini orang kafir pastinya. Orang-orang yang durhaka. Karena kalau diterjemah kafir teh orang Islam teh ngerasa aman, sebal teh.
Orang Islam teh ngerasa aman padahal Abu Bakar mah tadi kan mendengar sekecil apapun perbuatan dosa pasti ada balasannya. Abu Bakar ngagibrig muncul bahasa Sunda mendengar ayat tersebut berat bagi Abu Bakar. Nah ini ya supaya itulahnya supaya apa namanya terasa bahwa hadis ini bukan hanya untuk orang kafir. Sementara orang-orang yang durhaka apabila tiba waktu kematiannya maka diberitakanlah apa yang akan didapatkan setelah mati, yaitu busyiro bi azabillah wa uqubatihi, diberitakanlah apa yang akan didapatkannya setelah kematian tersebut, yaitu azab dari Allah. Maka tidak ada apapun yang lebih dibencinya, itunya falaisa syai'un akrahu, tidak ada yang lebih dibencinya kecuali apa yang ada di hadapannya atau apa yang akan didapatkan setelah kematiannya. Nah kemudian Rasul menyebutkan tahnuk itu nu disebut fakariha liqa Allah, itulah yang dimaksud dengan orang itu benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun membenci untuk bertemu dengannya. Tak itulahnya ya, jadi panjang lagi isinya karena ini Nyai Sah salah gitu kan memahami kan ya. Nyai Sah saja salah kan memahami sabda Rasulullah. Memang ini harus perlu apa namanya perlu penjelasan itulah. Itu yang dimaksudnya dengan oleh Imam Bukhari kan di sini dijadikan judul barang siapa man ahabba liqa Allah. Nah, ternyata maksudnya bukan seperti yang disimpulkan oleh Aisyah, bukan membenci atau menyukai menginginkan kematian, bukan itunya. Nah karena kematian itu di sini di dalam ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani kematian itu akan datang kepada apakah orang yang misalnya karena putus asa gitulahnya, putus asa ingin segera mati, bahkan ada yang bunuh diri. Tetap saja sebetulnya semua orang itu pada mati pada waktu yang sudah ditentukan. Bukan karena orang ini apa namanya karena putus asa ingin segera mati maka disegerakanlah kematiannya, nggak ada. Atau orang yang membenci kematiannya diundur tak kematiannya karena orang ini tidak mau. Semua orang akan mati pada waktunya. Karena tadi disebutnya kalau di hadis yang ini jatah umur, sebutnya umur atau jatah usia seseorang itu sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan ketika orang itu masih di dalam kandungan ibunya, dan itu tidak akan pernah diubah oleh Allah. Jatah hidupnya sekian, berarti kalau lahir kapan kan sebetulnya jelas kan meninggalnya juga kapan, berdasarkan jatah yang sudah ditetapkan, hanya dirahasiakan oleh Allah dari manusia. Tapi jatah hidup seseorang itu tidak pernah diubah oleh Allah. Itu Allah tetapkan ketika seseorang masih di dalam kandungan ibunya. Nah artinya sebutkanlah Rasulullah menyebutkannya di antara pergeseran seorang atau nama apa namanya ya. Ini terjadi pergeseran sih disebutnya ya, pergeseran atau perubahan. Bagi seorang muslim, seorang mukmin tentang kematian itu sudah sesuatu yang pasti, artinya jangan diinginkan, jangan dibencinya, kedelah eta mah bakal datang gitu. Yang membenci kematian pasti akan didatangi kematian, yang menyukai kematian pasti didatangi oleh kematian. Artinya hal itu sebetulnya kematian itu bukan bukan sesuatu untuk dibenci ataupun disukai. Nah karena di hadis ini kan sebetulnya yang disukai yang dibencinya itu apa?
Yang disukainya itu adalah apa yang akan didapatkan setelah mati. Itu kan penjelasan barusan. Yang sebetulnya dibenci itu adalah apa yang akan didapatkannya setelah kematian, bukan soal matinya. Di antara pergeseran atau perubahan mestinya gitulahnya, mestinya seorang mukmin tentang kematian itu demikian. Takut nggak boleh, berani juga nggak boleh. Pasukan berani mati, wah so gaya. Sok aya kan ya pasukan berani mati. Nyari mati nama. Apal teh ieu apa yang diterangkan di hadis ini? Apa tuh setelah mati itu kemudian bagaimana? Kalau orang kafir gitu kan, orang kafir, orang yang durhaka, waktu hidupnya, yaitu waktu hidupnya mereka tidak tahu, waktu hidupnya mereka itu buta. Nanti waktu datang kematiannya, malaikat yang memberitahu apa yang akan didapatkannya. Kakara weta ngagibrig dah geus kitu mah. Barulah ketakutan kan, barulah dia tidak mau, dia tidak menginginkan, tidak ada yang lebih dibencinya dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan setelah mati itu. Nah, dia tadinya pergeseran atau perubahan umat Islam. Rasulullah mengatakan bahwa umat Islam itu nanti kena oleh al-wahnu, Rasulullah menyebutnya. Ya, para sahabat sendiri kan tidak tahu arti al-wahnu itu apa. Mereka bertanya al-wahnu itu apa Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan al-wahnu itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal bukan kematiannya nih hadis ini nih ya, makanya ini sengaja nih ya saya ulang nih hadis ini, bukan kematiannya, karena kematiannya itu mau orang yang menginginkan lah. Menginginkan, ada orang yang ingin segera mati, bahkan terbukti ada orang yang bunuh diri kan, artinya dia ini mengakhiri hidupnya, dia itu apa namanya ya, seolah-olah dalam tanda kutip mematikan dirinya karena ingin segera mati, ya bunuh dirilah, mati. Atau ada orang yang berusaha gitu supaya tidak mati karena benci kematian. Tetap saja mati itu pada waktunya. Artinya kematian itu bukan sesuatu yang untuk dibenci ataupun dicintai. Karena makanya makna hadis ini menyukai dan membenci itu bukan kematiannya, tapi apa yang didapatkan setelah kematiannya. Kan jelasnya iya dari hadis Rasulullah ini. Nah itu yang kemudian itunya menjadi ya karena ini mau tidak mau ini jumlahnya jumlah bahasa Arab gitu. Kalimat ini kalimatnya adalah kalimat syartiyah. Diawali dengan isim syarat, anggernya kudu dibahas nahwu sorof. Nah di hadis mana? Barang siapa gitu kan, man ahabba. Barang siapa, ini kan syarat. Kalau syarat pasti nanti ada, maka pasti akan ada itunya. Nah di sini barang siapa menyukai, sekarang mengartikannya jangan kematian, berarti salah karena Isa memahami demikian, itu dikoreksi oleh Rasulullah. Barang siapa yang menginginkan, menyukai, mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah setelah matinya Allah. Nah ini jawabnya, maka pasti Allah akan menyukai bertemu dengan orang tersebut. Ini kan maknanya jadi demikian. Barang siapa yang menyukai, menginginkan, merindukan itulahnya, mendapatkan keridhaan dan kemuliaan Allah setelah matinya, maka Allah menyukai bertemu dengan orang tersebut. Dan sebaliknya barang siapa membenci
apa yang akan didapatkan setelah kematiannya, maka Allah membenci atau bertemu dengan orang tersebut. Sampai di situnya jelas tadinya penjelasan dari Rasulullah SAW yang ternyata ini dijadikan redaksi hadisnya gitu ya, jadi dijadikan judul nih oleh Imam Al-Bukhari dengan mengutip tapi sepotong bagian yang menyukainya. Ini judulnya Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa menyukai, ada terjemah harfiah begitu itu, bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai untuk bertemu dengannya. Nah sekarang hadis yang ketiga berartinya, karena hadis yang kedua ini saya bacanya redaksi hadis yang kedua sekali lagi. Ini berarti sudah, ini yang hadis yang kedua bagian atau redaksinya sama persis di hadis yang pertama. Hadis yang kedua isinya man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu. Itu hadis yang pertama. Di hadis yang pertama itu sabda Rasulullah yang awal itu sampai di sana. Mendengar demikian di hadis yang pertama kemudian Aisyah menyampaikan keberatannya sama seperti Abu Bakar. Kalau begitu siapa yang diinginkan oleh Allah untuk bertemu? Nggak ada, karena setiap orang itu takut mati. Nah, kemudian dijelaskan lagi tadinya. Nah, hadis ketiga nih. An Aisyah radhiyallahu anha ya zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Sambil ini saja nih langsung diterjemah nih ya. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa sahihun." Rasulullah SAW ketika masih sehat, beliau pernah bersabda. Artinya nih sabda yang ini itunya disabdakan oleh Rasulullah ketika beliau masih sehat. Karena Rasulullah SAW yaqulu wa huwa sahihun. Rasulullah SAW pernah bersabda nih ketika masih sehat. Innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yaromak adahu minal jannah. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan. Mungkin bahasa kitanya demikiannya. Tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan atau dimatikan sebelum dia, nabi ini ya, sebelum dia melihat tempatnya di surga. Sekali lagi nih ya, tidak ada innahu lam yukbad nabiyyun qattu hatta yaromak adahu minal jannah. Tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan sebelum diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Artinya semua nabi berartinya sebelum wafat, sebelum meninggal diperlihatkan dulu, melihat dulu tempatnya di dalam surga. Summa yukhayyaru. Nah, setelah diperlihatkan surga, lalu diberi pilihan oleh Allah, diberi pilihan mau buru-buru atau masih betah di dunia. Artinya mau buru-buru, ini surga aja nih sudah diperlihatkan, mau buru-buru ke surga atau masih betah di dunia. Kemudian diberi pilihan. Nah, pilihannya itu demikian, itunya pilihan dari Allahnya untuk semua nabi. Ini khusus nabi ini ya. Tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan, jadi tidak diwafatkan sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Nah, setelah itu kemudian diberi pilihan oleh Allah. Nah, itu Rasulullah bersabda demikian ketika masih sehat. Falamma nazala bihi, ketika Rasulullah SAW sakit berat, wa ra'suhu ala fakhidhi, kepala beliau itu berada di atas pahaku,
Ini Rasulullah itu sakitnya, Rasulullah sakit berat yang kemudian meninggal nih. Rasulullah itu meninggal itu disebutnya di apa namanya bahasa orang nama dina lahunan. Apa sih lahunan bahasa Arab? Bahasa Arab, bahasa Indonesianya lahunan teh. Ya. Tema itu di pangkuan bunda atau kan itu nanti. Ya mah beda lahunan yang pangkuan mah tuh. Jadi Aisyah duduk gitunya, Aisyah duduk, Rasulullah yang dalam kondisi sakit beratnya itu berbaring ya, berbaring. Nah, kepalanya itu bukan dibantal, kepalanya itu kepalanya itu di atas paha Aisyah. Saya tuh dah lahunan, atuh dah. Warok suhu ala pakhizi, kepalanya berada di atas pahaku, di atasnya. Itulah ya terjemah harfiah nanya. Gusya alaihi, kemudian pingsan. Saat gusya alaihi saatan, kemudian beliau pingsan. Summa afaqo, lalu beliau tersadar karena pingsannya tidak lamanya. Beliau pingsan beberapa saat. Summa afaqo, kemudian beliau siuman tersadar fa'ash khoso basorohu ilas sakofi. Begitu sadar dari pingsannya, beliau mengarahkan pandangannya ke langit-langit, ke atap rumahnya, ke atas lah pokoknya. Begitu sadar dari pingsannya, beliau mengarahkan pandangannya ke atas. Sumakola, lalu beliau bersabda, berdoa di dia mah, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, aku ingin segera untuk bertemu denganmu. Sebenarnya mah rafiqal a'la tepan Allah. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiq ini sifat Allah dua-duanya nih ya. Rasulullah menyebut di sini dua-duanya sifat Allah. Allahumma Ar-Rafiqul A'la, ya Allah aku ingin segera bertemu denganmu. Qultu, kemudian Aisyah, ini kata Aisyahnya, aku berkata, izan la yakhtarona wa araftu annahul hadisul lazi kanat yuhaddisu nabihi. Dengan demikian, nah karena Aisyah tadi kan yang menerangkan ketika masih sehat Rasulullah bersabda seperti tadi. Ternyata di sini Rasulullah begitu sadar dari pingsannya, beliau mengucapkan, ya Allah aku ingin segera bertemu dengan Ar-Rafiqul A'la, dengan Allah ya, Ar-Rafiq yang maha lembut, Al-A'la yang maha tinggi. Nah intinya begitu ya. Ya Allah aku ingin segera bertemu denganmu. Begitu sadar Rasulullah mengucapkan demikian. Nah, kemudian Aisyah mengatakan izan la yakhtaruna wa dengan demikian Nabi itu memilih tadi pan mau segera bertemu denganku atau masih tetap di dunia. Dengan demikian Rasulullah itu tidak memilih kami, itu bahasa Aisyahnya. Dengan demikian Rasulullah itu tidak memilih kami, tapi memilih Allah kan. Dengan demikian Rasulullah itu tidak memilih kami, dan aku tahu bahwa ucapan tersebut yaitu ya Allah aku ingin segera bertemu dengan yang maha lembut, yang maha tinggi, itu adalah ucapan allazikana yuhaddisu nabihi. Itulah ucapan terakhir Rasulullah eta. Ucapan terakhir Rasulullah itu adalah karena kan Rasul itu meninggalnya itu tadinya di di pangkuan gitu, di pelukan Aisyah meninggalnya. Nah inilah ucapan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah. Setelah pingsan nanti berkali-kali, sebetulnya bukan hanya sekalinya, Rasulullah itu sakit berat, pingsan berkali-kali. Nah sebelum meninggal inilah ucapan yang terlontar itulahnya dari Rasulullah SAW.
ternyata Rasulullah itu tidak memilih kami. Ini bahasa Aisyah, Rasulullah lebih memilih Allah. Karena kan berarti kan kepada Rasulullah itu kan sudah diperlihatkan surga. Kemudian Rasulullah juga sudah diberi pilihan. Ketika Rasulullah mengatakan demikian, Aisyah tahu bahwa iya Rasulullah itu lebih memilih Allah, tidak memilih kami. Dan aku tahu bahwa itulah ucapan terakhir Rasulullah SAW. Ini nih, fakanat tilka akhiru kalimatin takallama bihan Nabi SAW. Dan itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu qauluhu, yaitu ucapan beliau, Allahumma ar-rafiqal a'la. Nah ini hadis juga berartinya ini hadis yang oleh Imam Bukhari itu ditempatkan di dalam bab barang siapa ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun menginginkan untuk bertemu dengannya. Kalau bagi kalau di hadis ini bukan hanya Rasulullah yang demikian, karena beliau sendiri kan mengatakan semua nabi sama. Ya, semua nabi sama kan, tadinya di awalnya lam yukbad nabiyun qattu. Tidak ada seorang nabi pun yang diwafatkan hatta yaromak adahu minal jannah, sebelum dia melihat tempatnya di surga. Jadi itu dulu berarti indikasi kematian seorang nabi itu Allah memperlihatkan dulu tempatnya di surga. Setelah itu kemudian Allah memberi pilihan. Nah, ketika masih sehat juga hadis saya lupa lagi kejadiannya, kalau tidak salah setelah sholat asar. Ya, kalau tidak salahnya setelah sholat asar, Rasulullah itu menyampaikan, tidak langsung menyampaikan, tapi dalam bentuk khutbah, artinya ini resmi itu ya, seperti acara resmi. Rasulullah SAW menyampaikannya. Muncik orang mah tidak, karena kan Rasulullah itu kalau menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu kan, kalau bahasa Sunda mah ngaguluyur, Rasulullah mah bersabda, beramal, itu semuanya menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu, mengajarkan. Nah kalau ini oleh Rasulullah SAW itu seolah-olah bahasa Sunda nama dinas teh Rasulullah nepi kenu ieu mah, yaitu Rasulullah SAW itu menyampaikan innallaha khayyara abdan ma bainahu wa bainad dunya. Sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba, yaitu ini pilihannya, Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba, yaitu apa yang ada di sisinya atau dunia. Apa yang ada di sisinya atau apa yang ada di dunia. Fa khayyarul abdu ma indallah. Kemudian orang itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah Rasulullah itu menyampaikan demikian. Saat itu jadi antara semua sahabat merasa normatif gitu mah. Semua sahabat menyimpulkan kalau seorang hamba diberi pilihan, mau yang ada di sisi Allah atau yang ada di dunia, kira-kira milih mana? Maka semua sahabat memastikan, ya pastilah kalau seorang hamba diberi pilihan demikian, pasti akan memilih apa yang ada di sisi Allah. Jadi saat itu bagi sahabat itu hanya terasa normatif lah sebutannya, hanya pasti gitu lah. Saat itu Abu Bakar menangis, yang lain kan malah heran, kenapa Abu Bakar menangis? Emang yang aneh apa dari sabda Rasulullah ini kan nggak ada.
Nah, maka semua orang lah tertuju kepada Abu Bakar dan mereka bertanya, "Mayu bukika ya muncik urang mana ya, dasar aki-aki. Apa yang membuat kamu menangis?" Coba sabda Nabi itu anehnya apa gitu kan? Apa yang membuatmu menangis? "Mayu bukika." Ya Abu Bakrin itunya, wahai orang tua muncik urang mah, apa yang membuat kamu menangis? Iya, nusinu iya teh, sia nu teu ngarti mah. Cek kamu pusing tuh dah. Cek kamu bakar sia nu teu ngarti mah. Sia nu teh. Sia nu teh. Itu dah. Sarana ge bingung kan tuh dah. Eta bae hiji jelema ka ditu ka dieu mau pantau mobil kan sarana bingung ari sia teh kunaon cai maneh kunaon ka ditu ka dieu mau pantau mobil. Pan ngajawab teh gitu. Sia nu teu ngarti mah. Maksudnya ge aing lamun hareudang buka jandelana tuh panti ya kemudian Abu Bakar menyampaikan kepada mereka, kalian tidak paham. Itu maksudnya Rasulullah itu pamit. Muncik urang mah Rasulullah itu pamit, beliau mau pulang. Apa kalian enggak sedih kalau mendengar Rasulullah demikian? Nah setelah dijelaskan oleh Abu Bakar mah, ya iyalah semuanya juga pasti sama. Semuanya merasa sedih. Itu Rasul bahasanya kan pamit pun di orang banyak. Sudah memberitahu bahwa Allah sudah memberi aku pilihan. Ya pasti aku memilih. Anggaplah kata Rasulullah seolah-olah begini. Kan kalian juga mengiyahkan kalau seorang hamba diberi pilihan demikian, mana yang dipilih? Kan para sahabat memahaminya kan demikian. Pasti gitulah, malah dalam pikiran sahabat itu pasti akan memilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata yang disebut Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba. Seorang hambanya itu adalah dirinya. Ternyata Allah sudah memberi, ya sudah mendatangkan, berartinya Allah sudah memberi pilihan kepadaku. Yaitu tadi apa yang ada di sisi Allah atau apa yang ada di dunia. Maka hamba tersebut, ya itu maksudnya Rasulullah kan, maka aku pilih apa yang ada di sisi Allah. Ya Rasulullah pamit atau memberitakan bahwa kematiannya itu sudah dekat. Dan memang tidak lama, artinya dari Rasulullah menyampaikan demikian itu kemudian karena sebelum meninggal itu kan Rasulullah itu sakit beberapa hari, di mana sakit itu semakin berat sampai ke ini kan tentang sholat berjamaah tehnya. Rasulullah kan sudah tidak sanggup lagi untuk ke masjid sholat berjamaah dan Rasulullah memerintahkan tetap berjamaah. Maka Rasulullah kan perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Ulah bubar berjamaah teh cek Nabi teh, ulah teh berjamaah karena Nabi sudah tidak ada, Abu Bakar yang jadi imam. Ternyata Rasulullah itu ketika berjamaah sedang berlangsung diimami oleh Abu Bakar, beliau merasa dalam tanda kutip lahnya merasa agak ringan. Kemudian beliau meminta 2 orang untuk memapahnya ke masjid untuk berjamaah. Padahal kaki Rasulullah itu kan di dalam hadisnya itu sudah tidak bisa melangkah sampai menggaris tanah, itu artinya kan kakinya sudah tidak bisa melangkah. Dipapah oleh 2 orang kan kakinya itu menggaris tanah. Berjamaah Nabi mata maksakeun. Nah dari situ kalau yang terakhir pisan mah Rasulullah SAW itu masih kuat bangkit untuk membuka tirai rumahnya, kan langsung ke masjid, membuka tirai rumahnya untuk melihat para sahabat sedang berjamaah. Padahal semua para sahabat yang berjamaah itu sedang apa namanya lah, mungkin di kita ini pikirannya ini sedang bagaimana itunya, karena kan tahu Rasulullah sakit berat ada di rumahnya dekat masjid. Kemudian Rasulullah menampakkan diri dan tersenyum. Anas bin Malik nih yang mengatakan, alah mun bahasa orang nama
cerah wajahnya luar biasa Rasulullah. Beliau hanya membuka tirai kemudian tersenyum masuk lagi. Itulah saat terakhir para sahabat melihat Rasulullah. Hampir saja kami mencuri orang, hampir batal dah sholatnya karena gembiranya Rasulullah bisa bangkit lah gitunya, bisa bangkit. Hanya membuka tirai kemudian melihat para sahabat berjamaah, beliau tersenyum masuk lagi. Kemudian meninggal begitu masuk lagi. Itu saat terakhir itu para sahabat melihat Rasulullah. Anas bin Malik yang mengatakan hampir kami ini sholatnya terganggu, batal anggapannya, hampir sholat kami batal karena gembiranya melihat Rasulullah menampakkan diri. Jadi siga nantinya Rasulullah saat itu membuka tirai itu hanya melihat bagaimana anggaplah umatnya, bagaimana para sahabat sholat berjamaah, Rasulullah ningali aman merenang masuk, meninggal itu Rasulullah ditinggali heula berjamaah bener tuh. Itu kan saat terakhir sebelum meninggal saja Rasulullah masih melihat meriksa inspeksi itu berjamaah bener tuh. Karena termasuk itu kan wasiat terakhir Rasulullah SAW, itulahnya sebelum meninggal itu kan as-solata mun dina nahu sarono igro teh ieu mah teh kudu ngarti nahu sarof. Igro teh naon? Igro teh kade mun cik urang mah kade salat. Tahu Rasulullah begitunya kata-kata terakhir untuk umat nama. Artinya perhatikanlah sholat. Ada tapal igro sih mata gitu lah. Lempeng mewah padahal Rasulullah mewanti-wanti urusan sholat mah sebelum meninggal tahu ini udah di pikiran Rasulullahnya tentang umat nama sholat. Itu teka rasa jadi teka rasa bagaimana Rasulullahnya menekankan, mewanti-wanti, mewasiatkan gitulah sebelum meninggal itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Nah kembali lagi ke sini nih ya, kalau ini sebetulnya jadi lebih mudah sih. Hadis ini artinya untuk bab sekarang ini menjadi lebih mudah. Rasulullah diberi pilihan. Kan kata kata Aisyah kan demikian, atau Nabi sendiri kan di awal hadisnya menyabdakan tidak ada seorang nabi pun diwafatkan sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga kemudian diberi pilihan. Nah kemudian ya Rasulullah sendirilah yang mengalami kata Aisyah. Dan Rasulullah pun sudah mengungkapkan ketika masih sehat tadinya, masih sholat berjamaah, masih sehat tadi menyampaikan Allah sudah memberi pilihan kepada seorang hamba dan seterusnya tadi. Nah maka setelah diberi pilihan demikian, Rasulullah sendiri menyebutkan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Beliau kan pasti akan memenuhi sabdanya yang di hadis pertama. Barang siapa yang menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai bertemu dengannya. Ya pastilah Nabi ini akan menyukai apa yang akan beliau dapatkan, beliau terima setelah wafat. Yaitu tadinya keridhaan dan kemuliaan dari Allah. Bahkan Rasulullah itu kan kemuliaannya paling tinggi. Dan pemimpinnya Rasulullah itu pemimpin apa namanya bahasanya ya, pemimpin seluruh manusia di akhirat itu adalah Rasulullah. Kemudian kalau pemimpin anak muda di akhirat itu adalah Hasan bin Ali. Itu ketua pemuda ketua pemuda pokoknya mah semua organisasi muda mah taruna dan nukar itulah ikatan remaja masjid pokoknya nukar itu tadi nanti ayo ketua anak muda gitu kesebut nanti padahal nanti kan usia semuanya kan sama tapi kesebutnya gitu Rasulullah itu pemimpin seluruh umat manusia. Nah, itu kan diantara yang akan diterima oleh Rasulullah. Bahkan kalau soal kemuliaan
di mana Allah menetapkan kan di bab apanya nih kamari teh, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Dan Rasulullah sendiri di ini nih hadis tentang 3 orang yang itunya kan Rasul mengatakan akulah orang yang paling takwa. Artinya Rasulullah itu sudah tahu, pasti sudah tahu kan, surganya sudah diperlihatkan. Rasulullah itu tahu bahwa beliau itu akan mendapatkan keridhaan terbesar dan kemuliaan terbesar dari Allah sampai diangkat menjadi pemimpin seluruh manusianya. Itu pasti yang buru-buru, pasti menyukai hal tersebut. Ini maksudnya bahwa hadis ini sekarang menjadi lebih mudahnya untuk bab ini. Rasulullah itu pasti akan sangat menginginkan bahasanya bertemu dengan Allah. Ya, Rasulullah itu sangat menyukai dan menginginkan untuk bertemu dengan Allah. Buktinya ketika Allah memberi pilihan mau antara apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di sisi Allah itu adalah keridhaan dan kemuliaan. Udahlah surga mano eta tah, kalau surga nu kamari teh hadisnya kayaknya kalau nggak salah sudah saya sampaikan. Allah berbicara kepada penghuni surga, apa kalian ingin mendapatkan yang lebih dari apa yang sudah kalian dapatkan di surga? Penghuni surga mengatakan, apa yang lebih dari ini gitu ya? Apa yang lebih dari apa yang kami dapatkan di surga? Nah, kemudian Allah mengatakan, aku halalkan keridhoanku sampai untuk kalian sampai kapanpun. Dan itu kan ternyata yang lebih, Allah sendiri menyebutkan kalian ingin yang lebih dari ini. Itu berarti keridhaan Allah itu lebih dari segala sesuatu, segala yang ada di surga. Keridhaan Allah itu lebih nilainya. Nah, ini sebetulnya yang dijanjikan oleh Allah kan, keridhaan dan kemuliaannya. Sementara Rasulullah SAW itu dengan pernyataan akulah orang yang paling bertakwa, artinya beliau orang yang paling mulia, artinya mendapatkan kemuliaan paling tinggi dari Allah, mendapatkan keridhaan paling besar dari Allah. Ketika diberi pilihan, Rasulullah pilih mana? Ya pastilah kalau menurut hadis yang pertama, maka Rasulullah SAW itu pasti orang yang menyukai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai untuk bertemu dengannya. Setelahnya bab 41-nya, terutama di hadis yang pertama karena memaknainya Aisyah saja salah itu ternyata kan. Pada awalnya gitu kan Aisyah itu salah, tapi ya inilah judul yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari adalah redaksi yang ini, artinya redaksi yang sebelumnya salah dipahami oleh Aisyah. Judulnya itu bab man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa bertemu dengan menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah pun menyukai bertemu dengannya. Ya salah itu artinya salah memahaminya itu karena tadi Rasulullah di banyak kesempatan menyebutkan bertemu dengan Allah itu kematian. Padahal kematian itu seperti tadi lah. Takut mati tidak boleh berarti, karena Rasulullah menyebutnya orang Islam itu ini disebutnya ini terjadi pergeseran, kena oleh al-wahnu, disebutnya orang Islam itu tidak boleh berarti kena oleh ini. Al-wahnu itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan takut mati. Sedikit lah ya tentang ini tambahan nih. Mencintai dunia, kenapa mencintai yang mencelakakannya? Kan dunia itu laibun wa lahun, artinya mencelakakan dunia teh. Kemudian di surat ini di surat Luqman teh dunia itu penipu, malah mencintai penipu. Artinya nih orang Islam itu bergeser, harusnya orang Islam itu membenci dan mewaspadai dunia, karena dunia itu penipu, dunia itu mencelakakan, malah dicintai. Bergeser disebutnya, orang Islam itu bergeser, berubah.
Kemudian yang disebut al-wahnu itu satu cinta dunia, ini artinya satu kesalahan fatal, anggaplah ini kesalahan fatal. Kemudian yang kedua juga ini kesalahan besar, yaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi kena oleh etetea, kalau takut mati itu berarti kena oleh tulul amal. Maka akan terus memperjuangkan dunia supaya hidupnya lebih lama di dunia. Padahal manusia itu sudah tahu bahwa semua orang akan mati pada waktunya, baik yang berani ataupun yang takut mati. Atau salahnya bab ke-41 dengan judul yang tadi kan bae da kita berikok judul lagi cik Imam Bukhari teh gitu kayak kan bae da judul ini kan kita berikok untuk melembutkan hati gitu kan, supaya itu tadinya targetnya mau kita berikok teh melembutkan hati teh, meluluhkan hati supaya mudah taat kepada Allah. Nanti judul berikutnya sakaratul maut. Kan mah ada kita beri kok sing Bukhari itu judul lagi ya mah sadis kieu ya mah judul lagi berat wungkul tuh judulnya sakaratul maut. Hadisnya ada lumayan banyak nih. Nantinya bab berikutnya bab 42 1 2 3 4 5 6 7 tah hadisnya tentang sakaratul maut. Artinya mungkin ini panjang nanti pembahasannya nih. Tentang sakaratul maut, yaitu mabuk kematian. Sakar teh mabuk atau seolah tong diterangkeun ayeuna atuh eta mah ieu kitu we ieu mah kisi-kisi wungkul ya. Kemudian bab ke-43 babu nafkhisuri, bab ditiupnya sangkakala. Kita beri kau kemurukan udah kararieu judulnya teh berat ya.